bersama-sama menyaksikan yang kita tetapkan pada hari ini Rabu 20 Maret 2024 pada jam 22.19 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pada kesempatan ini sekali lagi kami tentu sekali lagi bersyukur tiada henti karena segala proses tahapan pemilu 2024 mulai dari pembentukan penyelenggara pemilu di dalam negeri, baik itu KPU provinsi, kabupaten kota, badan ad hoc, PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa kelurahan, KPPS, Pantarlih, dan juga pembentukan penyelenggara pemilu di luar negeri, teman-teman PPLN, Pantarlih, petugas pemutahiran daftar pemilih di luar negeri, demikian juga KPPS di luar negeri. Mulai dari pembentukan itu sampai bekerja pemutahiran data pemilih, menyiapkan logistik sampai dengan kegiatan pemungutan suara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang berat, dan kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerjasama teman-teman penyelenggara pemilu di semua tingkatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentu saja dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dan tentu saja dengan segala macam dinamikanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta pemilu, baik peserta pemilu presiden, wakil presiden, pemilu DPR, yaitu partai politik, dan juga pemilu DPD. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dukungan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia beserta jajarannya, dan juga DPR yang kita sama-sama tahu telah memberikan dukungan terutama untuk pembiayaan atau anggaran penyelenggaraan pemilu, dan juga dukungan-dukungan ketika KPU melakukan rapat dengar pendapat untuk pembentukan peraturan-peraturan KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Tentu saja situasi penyelenggaraan pemilu juga harus didukung supaya aman. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, kepada Tentara Nasional Indonesia, dan seluruh lembaga kementerian di pemerintahan yang memberikan dukungan, termasuk juga pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Yang juga patut kita syukuri adalah rencana penyelenggaraan pemilu dalam arti hari pemungutan suara di dalam negeri yang direncanakan hari Rabu 14 Februari 2024 alhamdulillah dapat terselenggara dengan baik, walaupun saya kira kita juga tahu semua dan sudah kita sampaikan ada juga yang kebetulan pada hari itu hujannya deras dan kemudian kena genangan air yang kemudian kita lakukan pemungutan suara lanjutan, dan juga di beberapa tempat juga ada hal-hal yang menjadikan pemungutan suara mungkin berjalan tidak nyaman. Tentu kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, pemilih Indonesia yang merasa layanan kami KPU beserta jajaran sampai di tingkat TPS kurang memadai atau kurang layak. Namun demikian kami sudah mencoba berikhtiar sekuat mungkin untuk memberikan layanan terbaik dalam kegiatan pemilu 2024 ini. Dan kita tahu, kita memahami di semua tingkatan jenjang rekapitulasi termasuk di tingkat nasional ada peserta pemilu yang menyampaikan catatan-catatan, menyampaikan kritik, dan juga menyampaikan catatan keberatan terhadap hasil pemilu di daerah-daerah tertentu yang bisa jadi itu menjadi bagian dari potensi untuk dilakukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu KPU terhitung sejak tadi penetapan hasil pemilu nasional secara nasional tanggal 20 Maret 2024 jam 22.19 menit tadi, maka sejak saat itu 3 kali 24 jam peserta pemilu yang akan mengajukan komplain keberatan atau sengketa terhadap hasil pemilu terhitung sejak saat itu mulai mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi. Maka kami juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, berbagai macam potensi sengketa yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Kepada teman-teman media, pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, juga teman-teman jurnalis yang setiap hari meliput kegiatan pemilu, apakah itu di kantor KPU Pusat, di kantor KPU Provinsi, Kabupaten Kota maupun di lapangan, tentu berbagai macam berita, catatan, kritik tajam kepada KPU, semuanya pasti akan bermanfaat dan ada hikmahnya bagi kami. Dan itu menjadi catatan evaluasi, catatan perbaikan bagi kami dari waktu ke waktu, dari tahapan ke tahapan. Kalau tidak ada laporan, liputan dari teman-teman media juga mungkin ada keterbatasan kami untuk menjangkau situasi apa yang terjadi di tingkatan lapangan, di masyarakat. Nah, kalau ada catatan, berita dari teman-teman media, teman-teman jurnalis, ini tentu menjadi satu masukan yang baik bagi kami untuk segera melakukan respon-respon cepat dan positif untuk kemudian supaya kegiatan kepemiluan kita di 2024 ini berjalan dengan baik. Saudara sekalian, yang penting juga untuk kita segera song-song adalah Pilkada 2024 yang rencananya pemungutan suara akan digelar pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Dalam beberapa waktu ke depan, di awal April 2024 ini, bagi warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, melalui jalur perseorangan, itu sudah mulai bisa menyampaikan bukti dukungan untuk pencalonan dalam pilkada baik gubernur maupun bupati, wali kota yang di tahun 2024 ini. Sehingga dengan begitu, kami di KPU selain menuntaskan kegiatan-kegiatan tahapan pemilu 2024 juga mulai memasuki tahapan pilkada 2024. Saudara sekalian, bahwa nanti setelah KPU mendapatkan konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi tentang apakah ada sengketa hasil pemilu, kemudian kalau ada itu pemilu jenis apa, itu menjadi dasar bagi KPU untuk melangkah kepada tahapan pemilu berikutnya. Nanti bagi daerah-daerah, apakah itu provinsi, kabupaten, kota, yang tidak ada perkara yang diregister sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, bisa kemudian segera melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu penetapan perolehan kursi untuk pemilu DPRD provinsi dan kabupaten kota, dan juga penetapan calon terpilih untuk pemilu DPRD dan DPRD kabupaten kota. Namun demikian, sekiranya ada perkara-perkara yang diregister dan harus diperiksa melalui persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi, maka tahapan itu belum bisa dilaksanakan. Jadi harus menunggu konfirmasi positif bahwa hasil pemilu itu mendapatkan pengakuan, hasil pemilu dalam arti suara ya, itu yang menjadi dasar untuk melakukan konversi pada tahap berikutnya menjadi perolehan kursi dan calon terpilih. Saya kira itu yang dapat kami lakukan. Dan tentu saja itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, kami atas nama KPU mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Indonesia, seluruh pemilih Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu, baik di jajaran KPU, di dalam maupun luar negeri, dan juga jajaran penyelenggara pemilu lainnya, yaitu Badan Pengawas Pemilu maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya dalam layanan kami, karena KPU ini adalah lembaga layanan yang melayani dua pihak, yaitu melayani rakyat untuk dapat menggunakan hak pilih dan melayani peserta pemilu dalam kontestasi pemilu 2024 ini. Sekiranya ada yang kurang berkenan atau layanan ada yang kurang-kurang, tentu saja sekali lagi dengan tulus kami mohon maaf sekiranya layanan tersebut belum memuaskan. Dan tentu saja catatan, kritik, dan juga komentar akan kami jadikan bahan untuk evaluasi ke depan, terutama untuk pemilu yang terdekat, yaitu Pilkada 2024, dan nanti secara besar juga akan dijadikan bahan untuk evaluasi pemilu 2024 ke depan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman jurnalis yang setia, sabar menunggu informasi, konfirmasi dari KPU tentang penyelenggaraan pemilu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.